Shalom, amanginang. Oras maadihita ruas ni huriatta. Begitu juga kami ucapkan selamat datang untuk anak kami Universitas Dianapura yang mengikuti ibadah di Gereja HKBP di siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang. Adorakso tapuka paramingguata. Kuatur ho kami maju songo parjojor ni na markor. Nanti setelah epistel kami berikan waktu untuk anak kami Universitas Dianapura untuk menyampaikan lagu pujiannya. Duksi dungan non maka tindakon hapor siaon pasataima tu punguan ina. Duksi dungan non tikting upasat tamima tu kor ama. Ukotama parmingguata di bagasan Arianon waso ni amatta debata do tanakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadiama na mangarajai pikiran dohot rohatta masuk mahita tangiang nahuhum. Amin. Tapuji matuhatta marhite bukuede nomor 10 alu ayat sada 2 dohot tolu. Marhite-hite goarni de bata ama dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goarni tod di parbadiana tumo palangi dohot tanoon. Amin.
Kristus Yesus donaung gabi hapistaran sian debata tu hita. Gabi hati goran dohot habadiaon, dohot haluaon. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung. Sa ito gihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami. Lehom madihami hapor siyaon na sitong, asa holak ko sabing haposan nami. Unang luas surya marhaposan tuaka na dihasianganon, ay holak ko do haposan dohot haporusan. Saya si maroham, patuduhot tuhami dalan tuha-tuhaon. Asa supak kami asin ni roham na godangi. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma, patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik perjolo, satu patik paupaton. Patik perjolo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dan jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanommu manang ahana dong di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang gutong gabi si sombaon, manak si oloan. Patik patuluhon. Dan jadi dohonon goar ni debata yang gosuture dalan na. Ay hona uhum na dosogot, akka na marsineang di goarna. Patik papaton. Ingot hamuma babadiahon ari minggui. Dinaono mari ma ulahamu nasa si ulammu. Ala yang gua ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dan jadi ho mangula anggo dinasa dari i. Manang anakmu pe, manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pidahanmu. Rodi isi ni hutani halak pe, na magibati hutam. Ay di naono mari do di topa debata langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradiat do ibana di hari papituhoni. Di baheni do ubain na di pasu-pasu debata Jahoba. Ari paradianan nai. Jala di parabadiai. Ido sahatna. Rap mangido gogo mahita tu debata lau mau laon no bar tu patik nai.
Ale Tuhan ne bata se pergugu mahami mahulaon no bartu patikmi. Amin. Tuhan Yesus berilah wisdom, roh awas ombatu jolong, mencari lawan juang, bermain lawan Tatopo tima dosat tanah godangi tua dopan ni debata martang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite Tuhan Yesus Kristus. Manak pigahali hami roh tujolom huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak perdosa. Alani ido bahen nahu pasirep hami diri nami sadariod di jolom. Jalahu parhatopot tami. Tunang dong jo dohami manibil sian akka dalam muda badia. Songok biru-biru nalilu. Saunak pabali hami siat jolom alani dosa nami i. Aidang di halomo roham hamatean nyak keperdosa. Alai hamu baon ni rohana do lomo di roham asa mangolu. Sama saluhut hage duhon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya paho maasi ni roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogon nito di parbadia. Asa tarapul situturo hanami majoho. Asa patun tigor jala dolat hami marpangalaho. Bahin hasangapo di guarmu nabadiai. Amin.
Tabegema hata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Adong do dihita situ ani malim na songoni. Nahudul siamun ni habangsa ni hatongamod di banua gijang. Di baheni tarbaheni ibana do panguluhon ro di ujung na akan nasa dokro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon na sida. Hasangapon man di debata na digijang. Amin. Tabegema hatani debata rupuk epistel di parbingguata di bagasan sadarion imana tersurat di Lukas 10 ayat 20 sada roh di ayat 24. Tajahama marsikas sorin di ayat na perpudian non rapi tamat cahasa. Songonom madirok disi. Lau sedikit ima marolopolop ibana di bagasatod di parbadia madok. Kupuji huamang Tuhan si gonggom banua gijang dohot tanoon. Ala ditamod di kokoi sian jolo ni akka napistar dohot nama roha. Gabe di papatar hoi tu akka siod di honoton. Olo amang ido di halomon roham hian. Dungin di dopakom ma pulik akasisian nama dok. Mertua ma akamata na marnida na di ida munai. Rapi tamat jahasa. Ay hudok ma dihamu. Torop do akka panurirang dohot raja masihol laing idaon na niyan naung di ida munai. Hape dang di ida nasida.
jalan yang bagi onan ya nung bagi munai HP dan bagi idosana mertua doakan atau mangihon hatan di debata jalan au piopsa. Amin. Kami berikan untuk mahasiswa Dianapura. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu Majelis dan Bapak Ibu Jemaat serta pendeta yang melayani di HKBP. Perkenalkan, saya Gede Dika dari Kemahasiswaan Universitas Dianapura. Izinkan sebelum adik-adik kami mempersembahkan pujian, kami dari Universitas Dianapura ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, dalam rangka penerimaan siswa baru tahun 2024, kami memberi informasi Undira sudah terakreditasi baik sekali. Terdapat 18 program studi, di mana 15 program studi S1, kemudian 1 program studi profesi dan 1 program studi S2. Terdapat juga beasiswa KIP kuliah dari pemerintah, tergantung kuota pemerintah, di mana nanti ada beasiswa SPP, SKS, dan bahkan mendapatkan uang saku per bulan. Kemudian dalam rangka Pekan Kreativitas Mahasiswa dan kegiatan Undira Wonderful Festival, kami mengetuk pintu hati Bapak Ibu Jemaat yang terkasih oleh Yesus untuk membeli tiket konser kami yang akan diadakan tanggal 17 November, bisa dengan cash, QRIS atau transfer ke rekening Ikama. Tiket tersedia di pintu keluar di dekat gerbang. Demikian permohonan kami, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu.
hatidakko ma haporsiao tay, songon na ni hatidakko ni dongata sa haporsiao di sadok portibion, rak mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabia siatot di porbadia, adorang sobubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, nama te terpajolo ibana di hau pinor silang, na tua tu bono toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pergogona suatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, mangumi halak na mangolu dohot namate, au persea ditod di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panela Kristen akka na badia, do dihasisani dosa, do dihatai na mandok, mulak mangolu sogo daging ni halak nong mate, do diangoluan na sora sudah. Amin. Upasa tamima tu punguan ina.
Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat hari ini. Di Minggu tanggal 22 Oktober 2023, Minggu ke-20 Dung Trinitatis dengan topik Tuhan Sumber Keselamatan. Pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar. Bagi jemaat yang ingin beribadah di Pospel Tabanan HKBP Denpasar dapat menghubungi Koordinator Pospel Tabanan Amang Situa Sihotang dan juga calon Situa Fajar Sitopul. Hingga saat ini jumlah jemaat di Pospel Tabanan berjumlah 20 keluarga. Persiapan pos pelayanan Gianyar HKBP Denpasar. Bagi jemaat yang ingin beribadah di Pospel Gianyar HKBP Denpasar dapat menghubungi Koordinator Pospel Gianyar Amang Situa M. Simatupang dan juga anggota seksi sending. Hingga saat ini jumlah jemaat Pospel Gianyar HKBP Denpasar berjumlah 13 kakak. Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 akan dilaksanakan ibadah sekali sebulan di persiapan Pospel Gianyar HKBP Denpasar bertempat di Gereja Oikumene Jonjipur Gianyar. Ibadah akan dimulai pukul 7 WITA dan dipimpin oleh Amang Pendeta Firdaus Hutasoid. Dihimbau kepada semua jemaat gereja kita yang ada di sekitar Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem dan juga jemaat lainnya agar dapat mengikuti ibadah tersebut. Tuhan memberkati kita semua. Yang berikut jadwal kegiatan gereja minggu ini dapat kita lihat di warta yang sudah disampaikan melalui situa sektor kita masing-masing. Dan marilah kita mengikuti kegiatan tersebut. Yang pertama, kunjungan rohani mahasiswa Universitas Dianapura. Pada hari ini, Minggu tanggal 22 Oktober 2022, mahasiswa Universitas Dianapura melakukan kunjungan rohani ke HKBP Denpasar yang dipimpin oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Pemasaran sejumlah 30 orang dan sudah bersama-sama dengan kita saat ini dan sudah memberikan pujian bagi Tuhan. Majelis gereja dan jemaat gereja kita mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kunjungan gerejawi. Pertama, kaum perempuan gereja kita akan berangkat ke Yogyakarta untuk melakukan kunjungan rohani pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 dengan jumlah rombongan 32 orang yang dipimpin oleh Amang Pendeta Mangasi Perlindungan Sianturi. Mereka akan mengikuti ibadah pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 di Gereja HKBP Yogyakarta dan rombongan akan kembali ke Denpasar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Marilah kita doakan selama perjalanan ke Yogyakarta dan kembali ke Denpasar selalu di dalam lindungan Tuhan. Yang berikut, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, gereja kita menerima kunjungan rohani Kor Punguan Paropuan HKBP Resort Barelang Distrik 20 Kepulauan Riau sejumlah 8 orang yang dipimpin Pendeta Farida Rafli Mudur Simorangkir STH dan Ketua INA Pendeta Rouli Aritonang STH.
Rombongan akan mempersembahkan lagu pujian di ibadah jam 10 WITA. Dan yang menyampaikan khotbah di ibadah tersebut adalah Pendeta Rouli Aritonang. Yang berikut, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, gereja kita menerima kunjungan rohani guru sekolah minggu HKBP Kirap Remaja Resort Kirap Remaja Distrik 28 Deboskap sejumlah 12 orang yang dipimpin Pendeta Remanto Tumanggor MTH. Rombongan akan mempersembahkan lagu pujian di ibadah jam 10 WITA. Yang ketiga, pertangyangan rumah tangga diadakan di 3 sektor. Yang pertama di sektor 1, di keluarga Nyonya D. Pasaribu, Inang Boru Sitanggang, alamat Perum Taman Nuansa, Campuan Utama Selatan nomor 4 Gianyar, masuk pukul 19.30. Di sektor 2, di keluarga Amang HN Boru Sitang, di keluarga IJ Sihombing, Inang Boru Tambunan, alamat Perumpuri Waturenggong, Jalan Tukajina, Blok F nomor 1 Denpasar. Dan yang ketiga di sektor 7 diadakan di hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 di keluarga O Tapubolon, Inang S Boru Siregar, alamat Perumahan Nuansa Sandat Blok 2 9 Biaung Kesiman, Kertalangu. Acara bahasa Indonesia. Marilah setiap sektor untuk mengikuti ibadah pertangyangan tersebut. Yang keempat, pendalaman Alkitab NHKBP Denpasar. Gereja kita akan melaksanakan pendalaman Alkitab untuk NHKBP Denpasar pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 bertempat di Gereja HKBP Denpasar yang dipimpin oleh Amang Situa FDM Hutapea dengan tema Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, masuk pukul 19 WITA. Dihimbau kepada semua anak kami NHKBP yang ada di gereja kita supaya menghadiri PA tersebut. Yang berikut pendalaman Alkitab Remaja HKBP Denpasar. Gereja kita akan melaksanakan pendalaman Alkitab untuk remaja HKBP Denpasar pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023. Tempat di Lauren Nenggolan, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 156, dipimpin oleh Inang Situa PS Boru Sinaga dengan tema Rencana Allah bagi hidupku, masuk pukul 17 WITA. Dihimbau kepada remaja supaya mengikuti PA tersebut. Panitia Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 HKBP Denpasar dalam rangka pelaksanaan perayaan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 dari gereja kita diminta kepada Ketua Dewan Koinonia agar menghimbau semua kategorial dari sekolah minggu, remaja, NHKBP, AMA dan INA untuk membentuk susunan kepanitiaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dan membuat rencana kegiatan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dan masing-masing kategorial. Demikian diwartakan. Yang berikut rapat Dewan dan Seksi untuk menyusun program kerja 2024. Menindaklanjuti warta sebelumnya, perihal akan dilaksanakannya rapat jemaat di awal Desember 2023
Untuk itu diminta kepada semua dewan, koinonia, marturia, diakonia, agar menghimbau semua seksi untuk membuat laporan pelayanan tahun 2023 serta menyusun program dan anggaran untuk tahun 2024. Hasil rapat dari setiap seksi sudah sampai ke dewan masing-masing paling lambat akhir Oktober 2023. Demikian diwartakan. Yang berikut paduan suara Natal NHKBP Denpasar 2023. Panitia Natal NHKBP Denpasar mengundang seluruh Naposobulung HKBP Denpasar untuk ikut berpartisipasi menjadi anggota tim paduan suara Natal NHKBP Denpasar 2023 dan perayaan Natal NHKBP Denpasar 2023 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023. Untuk informasi pendaftaran menjadi anggota tim paduan suara dapat menghubungi Kanro Simalango, nomor HP tercantum di warta. Yang berikut, mohon dukungan doa bagi jemaat kita yang sedang sakit di rumah ataupun dalam pemulihan dan juga yang dirawat di rumah sakit, yaitu Amang R. Silalahi, Inang Nyonya C. Lubis Boru Sihaloho. Amang Inang, keuangan gereja kita dapat kita lihat di warta yang sudah di-share kepada kita semua melalui situasi sektor. Jika ada kekurangan atau yang belum tertulis, mungkin kita sudah serahkan supaya diinformasikan kepada situasi sektor ataupun sekretaris gereja, karena 2 minggu lagi kita akan pesta huria, karena seluruh jemaat HKBP Denpasar akan memberikan persembahan syukur untuk pesta Gotilon, ada yang melalui ditransfer ataupun langsung, supaya kita semua dapat memperhatikan di warta yang sudah ada pada kita. Begitu juga mumbul dan juga iuran bulanan. Mari kita bersama-sama dan kerjasama untuk membangun gereja kita, gereja HKBP Denpasar. Yang berikut, Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 22 Oktober 2023 sampai tanggal 28 Oktober 2023. Firman Allah yang menyapa saudara yang tertulis di dalam Mazmur 107 ayat 31. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Di hatabata didok, iko pujion nasida majahoba ala asi ni rohana, dohot halongangan akan nabinahen nai tujolma manusia. Songonima warta dihita sadarion, biarlah panjang umur, kesehatan diberikan Tuhan kepada kita semua. Amin. Tabegema kor ama. O una
Yesus
Kita berdoa, damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, perkenalkan, saya Pendeta Hermalela Borusimorangkir, dan saya sudah menikah dengan Margane Baho. Sampai saat ini saya dipercayai oleh pimpinan Sinode untuk melayani di GKPI Pelabuhan Benoa, yang ada di Pelabuhan Benoa. Dan saya melayani sudah hampir 7 tahun di Bali ini. Demikian perkenalan singkat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pada minggu hari ini yaitu tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Ya. Saya akan membacakannya untuk kita semua, Bapak Ibu bisa mengikutinya membaca di dalam hati. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Ayatnya yang pertama. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuatnya semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah kita menerima pertolongan dari seseorang yang tidak kita kenal? Ya. Dan bagaimana perasaan kita ketika seseorang menolong kita padahal kita tidak kenal dia, tidak pernah berjumpa? Tentu pastinya kita akan bersyukur, kita akan takjub, dan kita juga akan kagum. Ya. Kenapa orang yang sama sekali tidak mengenal saya, belum berjumpa dengan saya, mau menolong saya? Ya. Padahal Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mungkin ada banyak orang di sekitar kita yang kita kenal, tapi belum tentu mau menolong kita. Ya, banyak. Kita punya tetangga, punya teman dari masa kecil, teman satu kampus,
tapi belum tentu mau menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih, hal-hal yang demikian yang kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari harus menjadi perenungan di dalam kehidupan kita, ya, sebagai orang percaya. Percayalah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, peristiwa-peristiwa yang terjadi demikian, di mana kita menerima kebaikan orang lain, terutama mereka yang belum pernah kita jumpai, yang tidak kita kenal, itu semuanya tidak terlepas dari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Ketika kita merasakan kebaikan dari orang lain, ketika kita merasakan bagaimana orang begitu ramah menolong kita, peduli kepada kita, memberi perhatian kepada kita, semuanya itu adalah juga rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita bersyukur. Jangan kita bersyukur karena kita kenal orang yang menolong kita. Jangan kita bersyukur karena kita tahu siapa yang memperhatikan kita. Tetapi bersyukurlah karena kita masih menerima kebaikan, pertolongan dan perhatian dari orang-orang di sekitar kita, bahkan orang yang tidak mengenal kita. Dan kita harus yakin bahwa itu adalah bagian rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah kita harus bersyukur. Jangan terbalik-terbalik. Kita bersyukur karena si A yang nolong kita. Kita bersyukur karena si C masih perhatian sama kita. Kalau si A sama si C tidak perhatian sama kita, mampukah kita bersyukur Bapak Ibu? Ya. Bersyukurlah karena semuanya itu bagian rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, hal yang sama juga terjadi kepada bangsa Israel. Allah Israel adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu berkehendak, dan Allah yang selalu menyatakan kebaikan demi kebaikan kepada umatnya. Allah menyelamatkan bangsa Israel, umat pilihannya, dengan berbagai cara Bapak Ibu. Allah berupaya menyelamatkan bangsa Israel supaya bangsa Israel lepas dari genggaman kuasa dosa. Supaya bangsa Israel lepas dari penghukuman Allah. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini merupakan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, di mana firman Tuhan ini berceritakan tentang panggilan dan pengurapan seorang raja yang bernama Kores, raja negeri Persia. Tuhan memakai Raja Kores untuk menyelamatkan bangsa Israel, umat pilihan, umat kesayangan Allah, yang pada saat itu umat Israel sedang di dalam pembuangan selama 70 tahun. Dan Tuhan mewujudkan rencana agungnya itu, yaitu menyelamatkan bangsa Israel dari pembuangan dengan memakai Raja Kores. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, tahukah kita Raja Kores siapa? Ya. Raja Kores adalah raja yang tidak mengenal Allah. Ya. Mengapa Allah harus memakai Raja Kores? Mengapa Allah memakai orang yang tidak mengenal Tuhan? Raja Kores itu bukan dari kalangan Yahudi dan bukan dari kelompok Israel. Tapi mengapa Tuhan memakai Raja Kores? Mengapa Tuhan memilih Raja Kores?
Apakah tidak ada raja-raja lain yang bisa dipakai oleh Tuhan? Apakah tidak ada orang lain yang berkenan kepada Tuhan? Ada apa dengan para pemimpin umat Israel pada saat itu sampai Tuhan harus memakai Raja Kores? Kores yang tidak mengenal dan bukan dari kelompok orang Yahudi dan bangsa Israel. Ternyata Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, jawabannya adalah hubungan bangsa Israel dengan Tuhan pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Bangsa Israel hidupnya kacau balau. Mereka melakukan persundalan, mereka menyembah ilah-ilah lain, dan hidup mereka tidak berkenan kepada Allah. Cara hidup mereka sungguh sangat membuat Allah tidak memilih mereka untuk memimpin bangsa Israel. Dan oleh karena itulah mereka dibuang ke pembuangan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sekali lagi, karena cinta kasih Allah yang sungguh luar biasa, memang Allah menghukum bangsa Israel, tetapi Allah juga merancangkan keselamatan bagi umatnya. Ya. Allah merancangkan keselamatan bagi umatnya. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya bangsa Israel, umat pilihan Allah itu tidak mati di dalam dosa-dosanya. Itu dia. Ya. Pemilihan Allah terhadap Raja Kores, orang yang tidak mengenal Allah itu, tujuannya adalah supaya bangsa Israel ini tidak mati di dalam dosa-dosanya. Oleh sebab itulah, dengan kasih-Nya yang kekal, Allah mau menyelamatkan bangsa Israel. Tujuannya supaya umat pilihan Allah ini tidak mati di dalam dosa-dosanya. Dan melalui Raja Koreslah Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan menyatakan kuasa-Nya kepada bangsa Israel. Dan Tuhan menyatakan kuasa-Nya supaya bangsa-bangsa lain juga dapat melihat dan merasakan kuasa Allah. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ya, sungguh sangat luar biasa Tuhan, ya. Tuhan bisa memakai orang yang tidak mengenal Dia. Tujuannya baik untuk umatnya, tetapi ada kebaikan bagi mereka, supaya yang lain juga merasakan kuasa Allah. Siapa Allah Israel? Siapa Allah pencipta alam semesta ini? Melalui Raja Koreslah Allah memberikan kemenangan yang besar. Dan sejarah membuktikan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Raja Kores berhasil mendirikan kerajaan Persia dan merebut Babel, dan kemudian membiarkan orang-orang Israel pulang ke Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, yang menarik melalui firman Tuhan kita pada hari ini adalah Kores merupakan seorang raja yang tidak mengenal Allah. Namun sekalipun Kores ini bukan termasuk orang hitungan, ya, seperti nabi-nabi yang diperhitungkan, tetapi sekalipun Kores ini tidak mengenal Allah, tapi kita melihat melalui firman Tuhan, Tuhan berkuasa atas kehidupan Kores. Ya. Allah menyatakan rencananya kepada Kores, dan itu tertulis di dalam ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang.
Firman Tuhan ini dengan jelas menyampaikan kepada kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus bahwa Tuhan sendiri yang memilih Raja Kores dan Tuhan sendiri yang mengurapinya, bahkan memegang tangan kanannya. Mengapa harus tangan kanan yang dipegang? Kenapa tidak tangan kiri? Kalau melakukan peperangan, tangan kanan ini lebih kuat. Ya. Jadi Raja Kores ini dipilih Tuhan, tangan kanannya dipegang Tuhan, supaya setiap kemenangan-kemenangan yang dilakukan oleh Raja Kores itu semuanya berasal dari kuasa Tuhan, bukan dari kekuatan dia. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ya, ketika Raja Kores memimpin, dikatakan di dalam ayat yang kedua, bagaimana Allah sendiri juga menuntun dia berjalan di depannya dan meratakan gunung-gunung dan memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Allah sendiri yang bekerja di dalam kehidupan Raja Kores. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pada saat itu ada 100 pintu yang terbuat dari tembaga di kerajaan Babel. Jadi pintu yang dimaksud di dalam Alkitab ini bukan seperti pintu di rumah. Biasanya suatu wilayah kerajaan itu akan dibentengi dengan tembok yang besar dan ada pintu-pintu. Nah, pintu-pintu inilah yang terbuat dari tembaga. Menurut catatan, tidak ada satu orang pun yang berhasil menghancurkan pintu-pintu yang dari tembaga ini. Dan hanya Raja Kores yang mampu mematahkan pintu-pintu besi ini. Ketika Tuhan menyatakan kuasanya kepada Raja Kores, Tuhan memampukan Raja Kores untuk membantu kembali bangsa Israel supaya bebas kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, melalui firman Tuhan ini kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih dan Dia adalah Allah yang selalu menyatakan janjinya. Berbeda dengan manusia. Manusia berjanji bisa lupa. Sampai A sampai Z bisa berjanji. Tapi dari A sampai Z bisa lupa. Itulah manusia. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan itu mengingat janjinya. Dia telah berjanji kepada nenek moyangnya, bangsa Israel, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat yang keempat. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel. Tidak seperti manusia yang lupa akan janjinya. Allah sudah berjanji terlebih dahulu kepada nenek moyang mereka, Abraham, sebelum dia memiliki anak, bahwa dia akan menyertai dan akan memberikan keturunan kepada Abraham sebanyak bintang di langit. Karena janji Allah inilah Allah mengikatkan dirinya kepada manusia. Dan karena janji inilah Allah memakai Raja Kores. Ya. Jadi dasar pemanggilan Raja Kores adalah janji setia Tuhan. Kalau kita manusia mungkin kalau udah benci sama orang, terus orang yang kita benci ini udah jatuh tertimpa tangga lagi, mungkin kita akan bilang, biar situ, biar dirasakannya. Dia yang salah, biar dirasakannya bagaimana. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Bangsa Israel memang dihukum, tetapi Allah juga merencanakan keselamatan bagi bangsa Israel, supaya bangsa Israel tidak mati di dalam dosa-dosanya. Dan Allah mengingat janjinya kepada Abraham akan menyertai dan memelihara kehidupan bangsa pilihannya, umat kesayangannya.
Itulah dasarnya Allah melakukan keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Allah adalah satu-satunya yang berdaulat di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kita manusia. Tindakan Allah yang mengasihi dan menyelamatkan lewat Raja Kores adalah bukti betapa besar kasih Allah kepada kita. Dan Allah adalah satu-satunya yang layak disembah, dipuji. Tidak ada Allah yang lain. Ya, tidak ada Allah yang lain. Dan kita juga melihat Bapak Ibu, kehebatan-kehebatan dan kemenangan-kemenangan yang dilakukan oleh Raja Kores itu bukan karena kehebatannya, bukan karena kuasa Kores, bukan karena kepintaran Kores, tetapi karena Tuhan memegang tangan kanan Kores. Dan Tuhan menyatakan kuasa kepada Kores. Melalui firman Tuhan ini ada beberapa hal yang harus kita renungkan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Yang pertama adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu akan memiliki dampak di dalam kehidupan kita, baik terhadap sesama kita, terlebih-lebih terhadap Tuhan. Tidak ada istilah dosa demi kebaikan. Tidak ada istilah dosa besar dan dosa kecil. Upah dosa adalah maut. Tidak ada kompromi terhadap dosa. Sekali kita melakukan dosa, maka akan ada dosa-dosa lain yang akan mengikuti kita untuk melakukannya. Tidak ada orang yang melakukan dosa, hidupnya itu akan makin lebih bahagia, happy. Tidak ada Bapak Ibu. Dosa itu akan memiliki dampak di dalam kehidupan ini kepada sesama kita, terlebih-lebih kepada Tuhan. Hati-hati terhadap dosa. Bangsa Israel gagal, hidup mereka tidak berkenan kepada Tuhan karena melakukan dosa. Oleh karena itu kita membutuhkan keselamatan. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dosa saya sedikit, dosa ibu itu lebih banyak, dosa bapak itu lebih banyak lagi. Tidak ada. Semua kita adalah berdosa. Dan sudah selayaknya kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa. Karena inang pendeta itu jarangnya berbuat dosa, lebih seringnya kita ini, maka kitalah yang lebih sering meminta pengampunan dosa. Tidak Bapak Ibu. Semua orang besar kecil harus datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa. Ketika sudah memohon pengampunan dosa, percayalah kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, berarti kita belum bertobat. Percaya kepada Tuhan adalah bukti dari pertobatan kita. Ya. Itu. Kalau kita sampai saat ini percaya kepada Tuhan, berarti kita sudah bertobat. Percaya kepada Tuhan adalah bukti bahwa kita sudah bertobat. Terlepas pergumulan yang besar atau kecil yang kita alami, tapi masih percayakah kita? Percaya inang pendeta, berarti kita sudah bertobat. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan itu punya rencana yang agung di dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Ya. Semua ada rencana-rencana Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang lebih baik. Dia lebih baik, saya tidak. Karena Tuhan itu memiliki rencana yang agung di dalam kehidupan kita. Dan kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Ya. Ciptaan yang tertinggi dari semua yang diciptakan oleh
Tuhan, rencana Tuhan yang tertinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, jikalau kita ada di dalam rencana Tuhan, maka sudah seharusnya rencana-rencana kita pun harus kita serahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya semua seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan kita itu akan sirna bila tiba waktunya. Kapan itu? Mungkin ketika sudah berumur 40 tahun ke atas. Tenaga kita sudah mulai kurang. Jangan pernah menggunakan kekuasaan kita. Tidak selamanya kita menjabat. Pada waktunya juga harus pensiun. Selesai. Tapi kehidupan ini terus berjalan. Oleh karena itu serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Andalkan Tuhan yang akan merencanakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan ini juga kita diingatkan bahwa Allah itu punya otoritas untuk memakai siapapun, menyatakan kehendaknya. Siapapun itu. Allah tidak hanya bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang mengenal Dia. Allah juga bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Dia. Sama seperti bangsa Israel. Kehidupan mereka yang tidak baik, bobrok, akhirnya Tuhan pilih Raja Kores yang tidak mengenal Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel supaya tidak mati di dalam dosa-dosanya. Demikian juga dengan kita. Kalau kehidupan kita ini semakin kacau balau, Allah punya otoritas untuk memakai orang di luar dari kita untuk menyatakan kehendaknya. Supaya apa? Supaya kita tidak mati di dalam dosa-dosa kita. Itulah cara Tuhan bekerja. Allah bisa memakai siapa saja di tengah-tengah kehidupan ini. Allah memakai siapa saja bukan hanya untuk menunjukkan kuasanya kepada orang percaya, tetapi juga untuk menunjukkan kuasanya kepada orang-orang yang tidak mengenal Dia. Amin. Ya. Sehingga mereka pun dapat merasakan kebaikan dan kuasa Allah di dalam kehidupan mereka. Melalui ini kita diingatkan Bapak Ibu bahwa Allah berkuasa atas setiap umat yang Ia ciptakan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, perenungan ini mengingatkan kita sungguh betapa baiknya Tuhan dan hanya Dialah sumber keselamatan. Tidak dibiarkannya ternyata kita sendiri di dalam dosa-dosa kita. Tidak dibiarkan kita terbuai di dalam setiap hal-hal dosa yang kita lakukan. Karena Allah begitu sangat mengasihi kita, Dia bisa memakai siapa saja untuk memberikan keselamatan bagi kita. Percayakah kita saat ini Bapak Ibu? Masihkah kita imani janji Tuhan di dalam kehidupan ini? Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Mungkin saat ini ada begitu banyak persoalan, kesulitan, pergumulan, beban yang kita alami. Tapi ingatlah bahwa Tuhan itu pernah berjanji, Dia akan menyertai setiap kehidupan orang yang percaya. Karena janji itulah
Tuhan kembali menyelamatkan bangsa Israel. Karena janji itulah kita juga sampai saat ini merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Setiap hari kita merasakan berkat Tuhan selalu baru. Pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita anak-anaknya dan Dia Allah kita. Kepadanya lah kita seharusnya mohon dan harusnya kita selalu mengandalkan Tuhan sebagai sumber keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Sungguh Engkau ya Tuhan, bahwa Engkaulah sumber keselamatan kami, tidak ada yang lain di luar daripada itu. Diri kami terbatas, orang-orang di sekitar kami terbatas. Semuanya terbatas, hanya Engkau yang kekal, yang memberikan janji keselamatan itu kepada kami ya Bapa. Dan yang akan selalu menyertai kami dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kami boleh menjadi suluh di dalam kehidupan kami, dan tuntun kami ya Tuhan, supaya kami mampu terus hidup sesuai dengan firman-Mu. Pada hari ini juga kami mau bersatu hati mendoakan jemaat-Mu HKBP Denpasar. Tuhan berkati para pelayan-Mu yang melayani di jemaat HKBP Denpasar. Tuhan berkati pendeta yang melayani, Tuhan juga memberkati majelis dan penatua. Tuhan berkati mereka di dalam setiap pelayanan. Tuhan berikan kesatuan hati dan Tuhan juga memberikan kesehatan, sehingga para pelayan-Mu boleh melayani dengan sungguh-sungguh dan boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau mendukung di dalam doa untuk setiap pelayanan yang kami lakukan di dalam pos-pos pelayanan yang ada di HKBP Tabanan dan HKBP yang ada di Gianyar. Tuhan juga yang memberkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat pelayanan. Tuhan juga yang memberikan kepada mereka kekuatan, hikmat dan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa pada hari ini untuk kegiatan yang akan kami lakukan selama seminggu pekan. Tuhan memberkati setiap kegiatan yang akan kami lakukan dan Tuhan memberkati para petugas yang akan melayani. Berikanlah kami hikmat dan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh memberikan yang terbaik di tengah-tengah pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk kunjungan gerejawi yang akan dilakukan oleh kaum perempuan HKBP yang akan berangkat ke Jogja. Tuhan yang memberkati kunjungan ini, dan biarlah Tuhan memberkati setiap kegiatan yang akan mereka lakukan selama di Jogja. Kami juga berdoa ya Bapa, pada hari ini kami berdoa untuk Universitas Udayana, Universitas Dianapura yang boleh bersama-sama kami beribadah. Kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap rencana-rencana mereka. Tuhan juga yang memberkati pelayanan mereka, dan Tuhan memberkati mahasiswa yang kuliah, dan Tuhan berkati juga seluruh para pemimpin yang melayani di Universitas Dianapura. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kegiatan yang akan kami lakukan Natal. Tuhan berkati ya Bapa setiap rencana-rencana kami di dalam Natal tahun 2023. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami juga boleh memberikan yang terbaik yang kami persembahkan nanti di dalam perayaan Natal yang kami laksanakan di bulan 12. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Ersilalahi, Amang Ersilalahi, Nyonya Celubis Borusi Haloho. Tuhan berkati mereka di dalam masa pemulihannya. Tuhan yang menjamah penyakit mereka, Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan kepada mereka. Kami juga bersyukur jikalau Pesta Gotilon 2023 ini boleh
berlangsung dengan baik. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap jemaat yang boleh memberikan persembahan melalui pesta huria atau pesta gotilon. Berkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi. Berkati juga ya Tuhan tangan-tangan yang belum memberi, supaya kami boleh memberikan yang lebih lagi dan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati apa yang menjadi harapan mereka. Kami juga mengingat jemaat-Mu yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga yang memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka, dan Tuhan juga memberikan kesabaran bagi mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam mencari pekerjaan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka juga. Tuhan memberikan yang takut akan Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka juga ya Bapa. Berkati juga anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Berkati mereka yang sedang sekolah, yang ada di Pulau Bali ini, bahkan yang ada di perantauan. Kiranya Tuhan yang menjagai dan melindungi mereka. Berkati juga mereka yang sedang berjuang ya Bapa untuk mendapatkan keturunan. Tuhan yang memberkati apa yang boleh mereka lakukan, dan Tuhan boleh memberikan berkat keturunan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lansia. Tuhan juga yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Biarlah Tuhan menjadi teman sejati yang memberikan semangat bagi mereka, sehingga mereka boleh menikmati masa lansia mereka dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, hanya kepadamu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.
mahita. Ale debata amanami na di manua gijang. Hodo haron ni salut sileon-leon na denggan. Dohot na sauli basa na moliutus. Upasat hami masya nileon mi tuhami. Peleon nami tuho. Saya jalom mai gabewap na hus-hus di jolom. Pasu-pasu mai jalara moti. Asa hupar hasehang hami peleonon na petimbulhon harajonmu. Di tonga-tonga ni huriam dot di pertibion. Buai marohan nami marhite-hite tondim. Asalam utanda hami godang ni selelon mi di hami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di manua gijang, saya pinor badia maguarmu, saya roma harajonmu, saya saat malomoni roham di banua tongon songon di banua gijang. Leo matu hami sadarian hanguluan siap hari, saya sama dosa nami songon panesa nami, ni dosa ni dongan amar dosa tu hami, unang hami togion tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti tuan de batama ho, di sodako tuan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopak ko tuan de batama bohina tuho, jala di parsor madamena tu tondim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.
diri